Akhir-akhir ini, ada satu pola menarik yang mulai sering dibahas oleh para pengamat ekonomi global. Pola ini tidak banyak muncul di berita utama, tidak ramai di media sosial, dan jarang dibahas oleh influencer keuangan. Tapi justru disinilah letak pentingnya. Pola itu adalah pergerakan smart money, uang milik mereka yang berpengalaman melewati banyak siklus krisis, yang perlahan mulai keluar dari sistem finansial utama. Smart money tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka tidak bereaksi pada satu berita, satu angka inflasi, atau satu keputusan bank sentral. Mereka bergerak ketika melihat risiko struktural mulai menumpuk. Ketika utang terus bertambah, ketika kebijakan moneter makin sulit dikendalikan, dan ketika kepercayaan terhadap sistem mulai rapuh, mereka tidak menunggu kepanikan massal. Mereka bergerak lebih dulu, dengan tenang. Yang menarik, pergerakan ini bukan berarti semua aset finansial akan runtuh besok pagi. Bukan itu pesannya. Yang sedang terjadi adalah pergeseran perlahan dari aset yang sepenuhnya bergantung pada sistem, seperti saham, obligasi, dan instrumen berbasis utang, menuju aset yang berdiri di luar sistem itu sendiri. Aset yang tidak butuh janji, tidak butuh pihak ketiga, dan tidak bisa dicetak ketika keadaan terdesak. Di titik inilah emas kembali dibicarakan. Bukan sebagai alat untuk mengejar keuntungan cepat, tapi sebagai alat untuk menjaga nilai. Smart money tidak membeli emas karena berharap harganya melonjak dalam waktu singkat. Mereka menyimpan emas karena sadar bahwa dalam sejarah panjang uang dan peradaban, emas selalu bertahan ketika sistem berubah. Sistem finansial modern bekerja dengan kepercayaan. Selama semua orang percaya, roda terus berputar. Tapi ketika beban utang terlalu besar, ketika kebijakan darurat menjadi kebiasaan, dan ketika solusi jangka pendek terus dipakai untuk menutup masalah jangka panjang, kepercayaan itu perlahan terkikis. Smart money membaca sinyal ini jauh sebelum mayoritas orang merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah perbedaan cara berpikir muncul. Banyak orang bertanya, emas untungnya apa? Sementara smart money bertanya, apa yang terjadi jika sistem ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Pertanyaan kedua inilah yang jarang dibahas, tapi justru paling penting. Emas tidak memberikan imbal hasil rutin. Ia tidak menjanjikan bunga. Ia tidak tumbuh seperti bisnis. Tapi justru karena itulah emas berfungsi. Ia tidak bergantung pada janji siapapun. Ia tidak bisa gagal bayar. Ia tidak membutuhkan stabilitas sistem untuk memiliki nilai. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, kesederhanaan seperti ini menjadi sangat berharga. Ketika smart money keluar dari sistem finansial utama, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan pasar. Mereka hanya menyeimbangkan ulang risiko. Sebagian kekayaan ditempatkan pada sesuatu yang bisa disimpan, dilupakan, dan tetap relevan, bahkan jika dunia berubah arah. Inilah yang sering disebut sebagai forgotten saving, tabungan yang tidak dilihat setiap hari, tidak dipantau setiap jam, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Cerita emas melihat fenomena ini bukan sebagai ajakan panik, tapi sebagai ajakan berpikir. Bukan soal menebak krisis berikutnya, tapi soal menyiapkan diri jika krisis itu datang. Karena sejarah mengajarkan satu hal sederhana, sistem selalu berubah, tapi nilai yang sejati selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Ketika uang pintar bergerak dalam diam, pertanyaannya bukan apakah kita harus meniru mereka sepenuhnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki bagian kecil dari kekayaan kita yang benar-benar aman, tenang, dan tidak bergantung pada janji sistem manapun. Dan di sanalah emas, sekali lagi, mengambil perannya. Bukan sebagai bintang panggung, tapi sebagai fondasi yang jarang terlihat, namun selalu menopang.